Itu jadi itu tidak kepesertaannya untuk dapat mukanya di stiker. Aduh, mending disuruh ini aja sih, nyanyi gitu. Rehat rencana pembayaran bertahap Daripada suruh gini-gini sih. Hai Sobat JKN, kembali lagi di podcast JKN Bersinar. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang tentunya akan memberikan informasi seputar JKN. Oke, dan seperti biasa kalau podcast JKN ini saya nggak sendiri. Saya ditemenin sama salah satu rekan saya dari bidang keuangan. Kita langsung saja. Ini dia, perkenalkan dengan Mbak Ode dari bidang keuangan. Di sini Mbak Ode akan menjelaskan seputar informasi tentang JKN khususnya di bidang iuran. Oke, langsung saja. Kami udah merangkum beberapa pertanyaan dari peserta JKN tentang iuran. Langsung saja ya Mbak Ode. Siap Mbak Andri. Oke, yang pertama mungkin bisa dijelasin dulu ya Mbak Ode tentang iuran-iuran JKN. Mungkin ada kelas-kelasnya dulu, ada berapa kelas, kemudian dijelaskan nominal iurannya. Oke, baik Mbak Andri. Kalau misalnya untuk kelasnya sendiri, BPJS Kesehatan itu ada 3 kelas, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Adapun iurannya untuk kelas 1 sendiri itu 150.000, untuk kelas 2 100.000, dan untuk kelas 3 35.000. Oke, berarti ada 3 kelas ya? Iya, betul sekali Mbak Andri. Oke, selanjutnya kalau untuk mengecek tagihan iuran itu caranya seperti apa ya Mbak Odi? Kalau untuk pengecekan sendiri itu bisa via mobile JKN, karena kan sekarang peserta JKN pasti semuanya memiliki mobile ya, handphone ya Andri ya. Jadi kita bisa ngecek melalui mobile JKN di menu iuran. Adapun mobile JKN sendiri itu bisa kita download kalau untuk pengguna iPhone di App Store, kalau misalnya untuk pengguna Android di Play Store. Oke, berarti sudah sangat jelas ya. Di zaman digitalisasi sekarang ini sudah bisa mengecek iuran melalui handphone. Betul. Ya. Bisa dari Android ataupun dari iPhone ya. Kalau dari Android sendiri tadi bisa downloadnya di apa tadi Android Play Store. Kalau di iPhone App Store ya. Jadi sudah bisa mengecek tagihan secara online. Oke, untuk misalkan nih udah ngecek tagihan, untuk pembayarannya sendiri itu bisa dilakukan di mana saja ya? Apa harus datang ke kantor? Bayar iuran tuh nggak perlu datang ke kantor ya Kak Andri ya, karena BPJS sendiri sudah bekerja sama dengan banyak kanal, terutama kanal dari sisi perbankan, bisa melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BPD juga sudah bisa. Terus via ATM juga sudah bisa, Indomaret, Alfamart, dan Pos juga sudah Kak. Oh, banyak banget ya kanal-kanal pembayaran sekarang. Jadi udah nggak bingung lagi ya. Iya betul. Kalau mau jadi bayar BPJS di mana? Peserta JKN juga nggak perlu bingung untuk mesti bayar di mana sih, karena sudah banyak tersedia kanal pembayaran yang bisa peserta datangi. Oh, berarti kalaupun nggak punya mobile banking pun bisa ya, ke Indomaret bisa, ke kantor pos juga bisa, atau ke banknya langsung bisa ya. Oke, lanjut Mbak Ode. Nah, tadi kan untuk ngecek tagihan sudah, untuk bayar iurannya di mana saja sudah. Nah, selanjutnya untuk batas tanggal pembayaran iuran itu setiap tanggal berapa? Nah, misalkan ada batasannya, bila lewat dari tanggal yang ditentukan oleh BPJS, apa sih sanksinya untuk peserta BPJS sendiri? Oke, untuk batasan pembayaran iuran peserta JKN itu di tanggal 10 setiap bulannya. Kalau misalnya pun peserta lewat dari tanggal 10 itu kepesertanya bakal nonaktif, dan pada saat peserta melakukan pembayaran lebih dari tanggal 10 otomatis kepesertanya aktif, namun ada sanksinya Kak. Sanksinya itu akan kena denda pelayanan pada saat peserta JKN menggunakan kartunya untuk rawat inap di rumah sakit. Oh, berarti itu dendanya hanya untuk rawat inap saja betul, ya? Untuk rawat inap saja. Sedangkan kalau misalnya peserta menggunakan untuk rawat jalan di FKTP, puskesmas ataupun klinik itu masih bisa. Masih bisa dan tidak tapi kena tetap denda dianjurkan ya, jangan sampai pembayaran iuran JKN melewati dari tanggal 10. Betul sekali. Nah, oke, tadi kan udah dijelasin cara ngecek tagihan, kemudian
tempat pembayarannya, kemudian denda dan sanksi apa saja yang didapatkan kalau kita telat membayar BPJS. Nah, selanjutnya, misalkan ada peserta yang suka lupa nih bayar BPJS atau nggak sempet sampai tagihan iurannya tuh menumpuk, ya. Terus apa sih, ada solusi nggak nih dari BPJS? Gimana caranya membayar iuran tersebut? Misalkan kita nggak punya dana yang cukup untuk melunasi iuran tersebut. Oke, baik Mbak Andri. Untuk yang pertama sih, agar peserta tidak lupa membayar iuran, ada namanya auto debit. Jadi peserta bisa mendaftar auto debit di bank agar nanti setiap bulannya langsung dipotong otomatis oleh pihak bank. Terus seandainya pun kalau misalnya peserta sudah terlanjur memiliki tunggakan yang besar, itu BPJS ada yang namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi peserta bisa mendaftarkan via mobile JKN ataupun Care Center BPJS 165. Ya, untuk pendaftaran sendiri itu dari 3 bulan tunggakan sudah bisa mendaftarkannya. Oh gitu. Ya. Berarti sekarang sudah canggih ya. Misalkan udah nggak ada lagi alasan buat lupa-lupa bayar BPJS karena pembayarannya pun kita bisa auto debit sekarang ya. Kita bisa daftar di bank. Misalkan kita pengen di debit setiap tanggal 1 supaya nggak lupa bayar iuran BPJS gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Ode. Kita udah dijelasin tentang iuran. Yang pertama dari cara mengecek iuran tadi sudah, kemudian tempat dan kanal pembayaran BPJS Kesehatan, kemudian untuk pembayarannya bisa di mana saja, kemudian untuk dendanya seperti apa dan sanksinya seperti apa, kemudian cara dan solusi pembayaran BPJS apabila peserta melakukan tunggakan. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ode. Sekian podcast JKN kali ini. Apabila ada yang ditanyakan mengenai seputar JKN, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.